bulan kita akan ubah lagi, ya. Tadi kita sudah berdoa bersama. Setelah itu sekarang ibu mau membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Suatu kesepakatan yang akan kita jalankan bersama-sama selama 1 tahun pelajaran ke depan, ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, ibu akan bagikan dulu satu lembar sticky notes ini. Silakan kalian tuliskan apa saja yang ingin dicapai di kelas ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama, satu saja. Setelah itu nanti akan kita bahas bersama. Siap ya? Oke, bagikan. Sekolah, menempatkan sepatu pada tempatnya, kemudian menjalankan tugas piket, tidak keluar kelas saat jam pelajaran, minta izin saat keluar kelas, oke. Piket, terus tidak kata-kata orang tua, oke. Terus ke sini, tidak rasis, terus membuat piket kelas, mengajak orang tua masuk, oke, masuk kelas tepat waktu. Tepuk tangan buat semuanya. Dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, nanti akan digabungkan jadi satu. Kita sepakati untuk 1 tahun pelajaran mendatang. Kesepakatan kelas ini, apakah bisa kita sepakati bersama? Baik, selamat menjalankan pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Semoga tetap semangat selalu. Terima kasih buat kelas nanti. Misi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Ada apa Bu? Silakan duduk. Ya Ibu, saya mau minta izin untuk pelaksanaan pengimbasan. Jadi rencananya saya mau diseminasi kayak coaching gitu Bu, coaching klinik sama guru-guru. Apakah diizinkan Bu? Ya, saya izinkan selagi kegiatan itu bagus dan memotivasi teman-teman guru supaya bisa ikut kayak Ibu Meja. Oh ya, jadi nanti tentang materinya tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Paling maksimal durasi sekitar 60 menit untuk pelaksanaan. Pelaksanaannya jam berapa? Kalau diizinkan, kalau dibolehkan, saya mau izin untuk hari ini
setelah selesai KBM, mungkin jam-jam 13 gitu Bu, atau 13.30 mungkin. Ya, 13.30 aja setelah teman-teman sudah istirahat makan ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama, sukses selalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pademangan Timur 06, Ibu Siva Obin Paulima SPD, Ibu Kristiana Maria Nani Ratnawati MPD, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SDN Pademangan Timur 06. Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama akan diseminasi pengimbasan dari teman kita yang sudah lolos untuk guru penggerak. Kita bersyukur bahwa di SDN Pademangan Timur 06 kita ada guru penggerak, dan mari kita bersama-sama pada siang hari ini kita dukung, kita bersama-sama belajar apa yang akan dipresentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan istimewa bagi perkembangan SDN Pademangan Timur 06. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kita buka dengan doa, lalu yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga nanti pemaparan dari teman kita Mega Hana Puspita Sari MPD, dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Maka mari kita awali dengan doa pembukaan. Kepada yang terhormat Bapak Hadiah, kami persilahkan untuk membuka dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari Bapak Ibu Guru sekalian, kita bersama-sama berdoa sebelum kita mulai agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kelancaran, kemudahan, keberkahan serta mendapat ridhonya. Mari untuk yang beragama Islam kita membaca Al-Fatihah, dan bagi yang Muslim silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya. Mari kita mulai ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita bersama-sama acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadiah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sifra Obin Paulima SPD.
Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, kita berterima kasih karena teman kita Bu Mega sudah lulus guru penggerak, calon guru penggerak atau guru penggerak ini? Calon guru penggerak tahap 5, yang dimana prosesnya sekarang akan mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah, diseminasi penghibasan di SDN Pademangan Timur 06. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan ke siswa-siswanya tentang budaya positif, dan semoga selalu bermanfaat buat Bapak Ibu siswa-siswi SDN Pademangan Timur 06. Sekian dari saya, sukses selalu ke tahap selanjutnya ya Bu Mega. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada siang hari ini ada diseminasi penghibasan dari Ibu Megahana Puspitasari MPD yang mengambil tema penerapan budaya positif di sekolah. Apa itu isinya? Mari kita bersama-sama kita dengarkan, kita simak, dan semoga nantinya kita boleh mengambil intisarinya untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kepada Ibu Megahana Puspitasari MPD kami persilahkan sepenuhnya sampai materinya selesai. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah atas waktunya, serta teman-teman rekan-rekan guru SDN Pademangan Timur 06 atas waktu dan kerjasamanya sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini. Pertama, saya mohon izin untuk buka masker terlebih dahulu agar lebih leluasa dalam penyampaian. Mohon izin ya Bapak dan Ibu. Ya, untuk tema hari ini yang saya ambil adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, mungkin bagi teman-teman sudah tidak asing lagi, tapi untuk penilaian saya untuk hari ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Puspitasari Megahana. Saya adalah guru dari SDN Pademangan Timur 06. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan kelima Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita memulai, kita buat dulu nih kesepakatan pembelajaran untuk hari ini. Kalau seandainya ada yang tidak sepakat, disampaikan nanti biar bisa kita edit sama-sama. Kalau untuk sekarang ini, kita mau serius atau santai atau serius santai? Serius santai atau serius santai? Santai aja ya, oke, santai. Yang kedua, diharapkan untuk semua peserta bisa berperan aktif dalam kegiatan ini. Bagaimana, sepakat? Sepakat? Ya, oke. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan kesopanan. Karena kita santai, jadi pembawaannya santai aja. Ya, santai aja. Boleh. Ada yang mau sambil ngemil, sambil makan, monggo silakan. Kan kita santai ya. Yang penting tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kesopanan hingga kegiatan ini selesai. Dan yang keempat, saling menghargai pendapat sesama peserta, saling menghargai satu sama lain dengan pesertanya. Dari keempat kesepakatan kegiatan ini, apakah ada yang perlu dirubah atau tidak? Cukup? Bisa lanjut? Baik, santai aja Ibu, Bapak dan Ibu. Tadi kan udah di awal katanya santai. Nah, sekarang sebelum kita memulai, coba semua boleh lihat ke depan. Kita mau bermain dulu nih. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Nah, nih yang pertama yang ini. Ini. Apa ini? Oh, ya ini.
yang olah fokus, olah konsentrasi. Jadi apa yang di perintahnya disebutkan warnanya bukan tulisannya. Begitu pula dengan cara melatih kita konsentrasi ke anak-anak didik, peserta didik kita. Apa yang kita perintahkan supaya mudah dimengerti oleh peserta didik kita di kelas. Selanjutnya, nah boleh Bapak dan Ibu dibuka handphonenya, buka Google-nya sekarang. Ya, buka handphonenya, buka Google-nya, ketik mentimeter.com. Ketik mentimeter.com. Ya. Ketik mentimeter.com. OTW, buka Google-nya. Nah, di Google nanti masukkan mentimeter.com. Kemudian di mentimeter.com tersebut ada masukkan kode. Kodenya dimasukkan adalah ini 1940 3557. Bukan kode apa ya, Bu? Ya, bukan kode mentimeter. Sudah dibuka? OTW, kata Bu Fitri OTW. Nah, mentimeter itu apa? Ada yang pernah tahu nggak mentimeter? Bapak dan Ibu ada yang pernah tahu nggak mentimeter itu apa? Ada yang udah pernah tahu belum? Mentimeter. Ada yang udah pernah tahu? Bu Fia belum? Bu Ceha sudah pernah tahu? Sini bahasa Inggris. Hah? Sini bahasa Inggris. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masukkan kode kan? Kode yang di atas. Masukkan kode, kemudian Unicorn. 1940 3557. Ayo isi angket. Ngisi angket, betul, pengisian angket. Mentimeter itu adalah cara pengisian angket online. Jadi ketika kita sedang mengadakan suatu pertemuan, misalnya nanti Bapak dan Ibu bisa misalnya bikin angket sama wali murid gitu ya, bikin angket sama wali murid lagi pertemuan. Nah ya sudah ya, bikin angket wali murid secara online langsung jawabannya bisa terbaca, kita gunakan mentimeter. Baik, kita coba sekarang ya. Saya mau lihat dulu. Kodenya 1940 Bu Yuli. 1940 nih di atas nih kodenya. 1940 3557. Nih. Iya kan? Ya, kasih kode. 1940 3557. Nah, ini sebagai pretest kita untuk hari ini. Iya, isi tadi 14. Mentimeter.com dari Google. Ini. Betul, kecil semua. Hurufnya kecil semua. Mentimeter.com. Ulang lagi nomornya berapa yang isi? Kodenya. Ini nomornya nih. 1940 3557. 1940 Ya, 1940 3557. Oke, join ya. Join. Nah, sudah bisa? Ya udah. Sudah muncul pertanyaannya? Ya. Sudah. Apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Boleh dituliskan dalam beberapa kata, boleh. Atau dalam beberapa kalimat, mungkin terlalu panjang, bikin satu kalimat tapi mendalam, boleh. Silakan. Pertanyaan kedua tuh, sudah ada yang masuk. Nah, ada yang masuk nih. Budaya pengaruh baik. Baru satu partisipan. Ya, apa yang Anda ketahui tentang budaya positif? Sudah ada satu partisipan budaya pengaruh baik. Budaya yang baik sudah ada dua partisipan. Budaya yang baik, betul. Cuma kata doang ya, dibatasi katanya ya. Hah? cuma 20 yang Iya. Dibatasi. Iya. Makanya kalimat singkat aja tapi suatu budaya yang baik. Oke. Banyak nih isinya tentang budaya baik. Nggak bisa panjang. Iya, kan ini polling. Jadi supaya
pollingnya itu cepat. Memang dari sananya, dari menti.com-nya itu tidak dibuat kalimat yang panjang. Kalimatnya itu singkat, padat, tapi bisa menjawab pertanyaan dari suatu budaya yang baik, kebiasaan baik, budaya pengaruh baik, budaya yang baik. Oke. Ya. Terus slide selanjutnya, sebutkan contoh budaya positif yang pernah Anda lakukan di sekolah. Sebutkan contoh budaya positif yang pernah Anda lakukan di sekolah. Kita lihat sudah ada berapa partisipankah yang sudah bergabung? Sudah ada nih. Sudah ada 3 partisipan membudayakan antre, berbahasa yang sopan, berperilaku baik, membuang sampah. Yang tadi jawab membudayakan antre, boleh tahu siapa yang menjawab? Bu Yuli. Boleh komen sebentar contoh membudayakan antre yang sudah dilakukan di sekolah? Sedikit saja. Menerapkannya pada anak-anak budaya antri ketika baris dalam antri, satu-satu mengadakan itu, membiasakan anak hidup tertib dan disiplin dalam antri segala macam. Seperti itu Bu Mega. Terima kasih Bu Yuli. Sekarang saya mau coba yang berbahasa yang sopan. Tadi ada yang menjawab berbahasa yang sopan, boleh tahu siapa yang menjawab berbahasa yang sopan? Pak Muklis. Boleh dijelaskan sedikit Pak Muklis contoh berbahasa yang sopan, sedikit saja, singkat. Iya, berbahasa yang sopan, membudayakan berbahasa yang sopan itu dalam setiap kegiatan siswa-siswi diharapkan bisa menggunakan bahasa atau kata-kata yang lebih santun lagi. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang akan membuat tidak enak didengar oleh telinga kita. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Yuli dan Pak Muklis atas komentarnya. Kita ke slide selanjutnya. Ada nih buang sampah pada tempatnya, buang sampah, memberikan salam, apalagi itu. Berkata jujur, berperilaku baik, datang tepat waktu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Siapa menurut Anda yang berperan penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Apakah pengawas sekolah? Apakah kepala sekolah? Apakah guru? Ya, silakan, sudah 2 partisipan yang menjawab guru. 4 orang, 5 orang, 6, 7. Ini gak ada yang pilih kata nih. Oh, ibunya ada di sini loh. 9, 10. Nah, dari 10 partisipan di sini berarti kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu, ternyata guru mempunyai peran yang cukup penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kenapa bukan pengawas? Kenapa bukan kepala sekolah? Boleh saya minta komentarnya satu orang? Bu Yuli, oke, silakan. Boleh dijawab singkat saja. Guru itu digugu dan ditiru. Sebelum jadi pengawas, jadi guru dulu. Sebelum jadi kepala sekolah, jadi guru dulu. Jadi penting adalah guru. Kalau guru udah benar, pasti yang lain juga benar. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Yuli. Ternyata Bapak dan Ibu sepakat ya bahwa ternyata yang berperan penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah guru. Berarti guru adalah sosok yang bisa menjadi patokan dan jadi panutan buat peserta didiknya. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, menurut Anda Bapak dan Ibu, bagaimana cara yang efektif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita? Nah, silakan jawabannya singkat. Menurut Anda, bagaimana cara yang efektif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini? Beri contoh. Oke, yang ada yang jawab tadi beri contoh? Bu Tari, silakan. Sekolah kita terutama sekolah dasar ya, di sini rentang usia dari usia 7 sampai 12 tahun. Anak-anak itu ibarat kertas putih, jadi kalau nggak dikasih contoh, ya mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, kita mulai tadi dari gurunya lah yang beri contoh.
supaya anak-anaknya mengikuti yang baik ya tentunya. Terima kasih Bu Tami, jawabannya hampir mirip-mirip. Nah, ada yang beda nih. Memberi contoh, mencontohkan jadi tauladan mirip ya. Ada yang beda nih, memulai dari diri sendiri. Boleh tahu jawaban siapa? Oh, jawaban Bu Marwah. Boleh Bu Marwah dikomentari singkat saja. Memulai dari sendiri. Singkat saja. Ya, memulai dari diri sendiri. Ya misalnya kayak itu kan hampir sama ya kayak memberikan contoh. Cuman kalau kayak memulai dari diri sendiri itu ya karena kesadaran diri sendiri. Kalau maksudnya kita melakukan yang baik tuh pasti kan akan efek juga ke orang lain. Jadi kalau tadi apa jawabannya? Memulai dari diri sendiri itu kan ya dari pribadi, dari biar dicontoh sama orang juga sih, ujung-ujungnya gak contoh juga, cuman datangnya dari kesadaran sendiri dulu gitu. Kasih. Ya, terima kasih Bu Marwah. 3M ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, dan mulai dari hal yang kecil. Banyak nih contoh-contohnya ternyata menurut Bapak dan Ibu. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena ini kan adalah pendapat. Memberi contoh yang baik, memulai dari sendiri, dibimbing. Siapa yang dibimbing? Siswa mungkin ya. Mencontohkannya, memberi contoh, menjadi tauladan, menjadikan pembiasaan hal yang baik menjadi contoh yang baik. Oke, slide berikutnya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Penting nggak sih? Atau setengah penting, atau nggak penting, atau pentingnya pakai banget misalnya? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Jawabannya boleh singkat, padat, jelas. Bekerja menjadi nyaman. Boleh yang tahu siapa menjawab? Oh, nggak ada yang ngaku. Oke, siapa lagi nih? Landasan meningkatkan prestasi. Boleh tahu yang jawab meningkatkan prestasi? Oh ya, boleh dijelaskan Pak, singkat saja. Dikomentari meningkatkan prestasi. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda dapat meningkatkan prestasi. Otomatis kalau lingkungan kita nyaman, enak untuk belajar, jelas sekali kegiatan belajar mengajar pasti akan berjalan dengan baik. Dan insya Allah anak-anak itu akan lebih fokus dalam belajar. Jadi dengan fokusnya anak-anak belajar itu akan meningkatkan prestasi mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Bungkus atas penjabarannya. Masih ada tidak ya? Coba kita lihat lagi. Masih ada nih. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, berarti di sini posisinya ada Bapak dan Ibu guru, ada juga kepala sekolah. Sebagai seorang pendidik dan juga seorang pimpinan sekolah, bagaimana Anda, Bapak dan Ibu, dapat menciptakan suasana yang positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, selama ini kan kita sudah katanya tadi budaya yang positif, budaya yang baik gitu. Nah, selama ini bagaimana cara kita menciptakan suasana positif tersebut di lingkungan sekolah kita yang sudah berjalan tentunya? Selama ini yang sudah berjalan. Sudah adakah partisipannya? Saling melengkapi. Boleh tahu ini jawaban siapa? Oh, jawaban Putri. Putri boleh dikomentarin Putri. Singkat saja. Saling melengkapi. Maksudnya bagaimana? Saling melengkapi itu misalnya ada teman yang, contohnya saya kan di bidang IT jelas kurang. Nah, teman saya itu bisa bertanya kepada yang lain. Nah, teman yang lebih pandai daripada saya di bidang IT akan berusaha menjawab pertanyaan saya itu. Mungkin saling melengkapi. Terima kasih Putri. Terus apalagi nih ya, menghargai siswa, pendekatan pada siswa sama itu ya. Ada lagi yang mau tambahan lagi? Baru 3 partisipan. Masih ada yang sedang mengetik?
Masih ada? Atau kita ke slide selanjutnya? Nah, ini dia nih. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Sudah efektif dan satu orang lagi jawab belum diperbaiki. 2 orang belum diperbaiki. Kalau yang belum diperbaiki, 3 perlu diperbaiki. Dari 3 orang itu, boleh saya tahu salah satu di antaranya? Ya, boleh. Oke. Bersedia Ibu menjelaskan contoh apa budaya positif penerapan disiplin yang perlu diperbaiki? Contoh yang terbaru saja belakangan ini saya lihat kelas siswa lantai atas sering banget tidak pakai sepatu di jam sekolah. Mereka berlarian ke kantin, ke halaman pada jam istirahat, ya, dalam keadaan tanpa sepatu. Kalau kita mau mencontoh hal baik, ini kan sekolah ya, bukan pasar. Kalau di pasar mungkin nggak masalah pakai sepatu. Nah itu yang saya bilang masih susah gitu, ya, karena saya setiap kali menemukan siswa tidak pakai sepatu saya mengingatkan, tapi ternyata guru yang jadi contohnya memberikan izin untuk tidak memakai sepatu. Nah, saya rasa itu yang perlu diperbaiki, terutama kekompakan dalam menciptakan aturan disiplin di sekolah seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas komentarnya. Coba sudah efektif? Oh, berarti penilaiannya masih sudah efektif lah ya. Kalau perlu diperbaiki tadi ya, contohnya salah satu contohnya. Masih ada slide-nya? Oh, sudah habis. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Nah, setelah kita tadi menggunakan Mentimeter, saya menjelaskan sedikit saja tentang Mentimeter. Tadi masih ada yang bingung, Mentimeter itu apa sih? Mentimeter itu adalah suatu aplikasi, bisa diinstal, bisa juga tidak. Kalau tadi saya tidak diinstal. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan Mentimeter nih, menti.com ya, namanya menti.com. Mentimeter ini adalah untuk aplikasi untuk polling, misalnya pertanyaan dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan secara daring maupun secara luring. Kalau Bapak dan Ibu misalnya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan daring tuh, pelatihan ya, pelatihan daring menggunakan Mentimeter bisa. Kalau pelatihan luring seperti ini menggunakan Mentimeter juga bisa. Atau Bapak dan Ibu misalnya mau ada rapat dengan wali siswa misalnya, wali murid. Nah, kalau terkadang kan ketika guru bertanya kepada wali murid malu nih untuk jawab. Nah, kita coba pakai Mentimeter. Kalau di sini kan nggak ketahuan siapa yang menjawab apa, siapa menjawab apa tidak ketahuan gitu. Ya, itu saja perkenalan sedikit tentang aplikasi Mentimeter. Nah, baik, kita akan lanjutkan ini. Ya. Mau tanya boleh? Boleh, Ibu. Itu kan tadi yang masukin nomor. Nomor itu siapa atau bagaimana? Oh, cara masukkan nomornya. Jadi seperti ini. Ini kita buka, misalnya kita mau bikin ya. Kita mau bikin. Jadi kita buka dulu mentimeter.com ini nih. Nah, ini ya. Aplikasi ini kita buka mentimeter.com. Nih ya. Login, kita login. Kemudian nanti dari situ kita login dengan akun Google kita. Saya menggunakan akun Google-nya belajar.id. Kenapa? Kalau menggunakan akun Google yang biasanya banyak keterbatasan. Tapi kalau menggunakan akun belajar.id itu banyak sekali fitur-fitur yang di akun biasa nggak bisa diakses, tapi di akun belajar.id bisa diakses. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini masih kosong nih. Ini nggak ada nih ya. Ini ceritanya nggak ada, kosong. Nah, kemudian nanti kita buat di sini new presentation. Ya, new presentation. Nanti kita buat presentasi yang baru. Setelah kita buat presentasi yang baru, nanti muncul. Nah, ini layar yang kosong. Layar yang kosong nanti kita buat. Kita mau bentuknya apa? Tadi kan ada multiple choice, pilihan atau teks. Teks yang tadi bacaan atau misalnya Q&A, pertanyaan dan jawaban dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti pertanyaannya baru kita tuliskan di sini. Nah, ini pertanyaannya. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ya caranya seperti itu. Nah, nanti mau ditambahkan lagi pertanyaan berikutnya, slide berikutnya. Oh, pertanyaan berikutnya menggunakan ini. Yang tadi kan pertanyaan pertama pakainya polling.
Ya, multiple choice. Yang ini pakai jawaban singkat seperti yang tadi. Kalau udah selesai, udah deh. Di atasnya ada kode kan? Nih. Oh ya, itu ada nomornya. Nah, kode ini 40562 berapa itu? Oh gitu. Nah, 2713 kode ini yang nanti di-share. Oh gitu. Gitu. Bisa nggak share pakai yang di sini? Bisa. Kalau share pakai yang di sini berarti link bentuknya link nanti dibuka. Kalau nggak mau pakai link, ya udah kodenya aja kita sampaikan. Ini kodenya, silakan buka menggunakan Gmail Google masing-masing. Ya, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah. Sudah. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu. Boleh dilanjut? Boleh. Ya, tadi kita sudah sampai Mentimeter. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mau membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Antaranya tadi sudah sedikit kita bahas dan ada dari beberapa teman-teman yang mengomentari hasil tulisannya sendiri. Kemudian nanti juga kita mau membahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas dan juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba kegiatan yang pertama namanya kegiatan coba lakukan. Sekarang coba saya minta Bapak dan Ibu teman-teman mengepal tangan sendiri, kemudian saling Ibu Bu Tani ada temannya nggak? Bu Yuli mungkin? Saya boleh. Mau Pak Dani atau Bu Yuli nih jadi temannya? Pak Dani. Ada berpasangan permainannya. Pak Dandi, boleh Pak Dandi di sini Pak Dandi. Mengepal aja, mengepal biasa. Nah, Anda dan teman Anda sekarang mengepal, saling mengepal. Nanti bergantian. Pertama mengepal sendiri, kemudian nanti teman Anda mencoba membuka sekuat tenaga. Terserah mau diapain, gimana yang pokoknya dibuka kepalanya. Silakan lakukan secara bergantian selama 30 detik bukan 30 menit. Silakan. Ya, silakan. Ya. Kepal sendiri. Nah, kemudian teman Anda membuka kepala Anda sekuat mungkin. Silakan buka, nanti gantian. Pertama pada dulu buka kepala Mutari 30 detik, dia usaha sekuat-kuatnya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, dibuka sekuat-kuatnya. Ya, boleh. Ya, silakan dibuka sekuat-kuatnya. Saya itu bergantian. Mutri bisa? Buati bisa? Mengepal bergantian? Nah, ya. Nggak berdaya. Nah, berarti gantian sekarang. Dilakukan bergantian. Nah, buka. Bisa buka. Oke, gitu. Ya sudah, ternyata bisa tidak hasilnya? Oke. Nah, pertanyaannya dari kegiatan yang tadi, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Membuka? Berhasil membuka nggak? Oh gitu. Nah, mengapa? Karena nggak punya tenaga. Apa alasan Anda atau teman Anda membuka kepala? Tadi kenapa membuka kepala tangan Anda? Ibu jarinya yang apa? Kalau di jari kebuka berarti semuanya lemah. Kuncinya ada di jari. Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Iya. Apa alasan Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda tersebut? Mempertahankan diri, betul banget. Yang ketiga, dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali itu kontrol? Apakah Anda atau teman Anda yang memegang kendali? Ya, berarti jawabannya adalah diri kita sendiri yang memegang kendali. Ya betul. Tepuk tangan buat Utari dan Pak Dandi. Nah, ternyata dari permainan tadi itu ada namanya stimulus dan respon. Nah,
pada tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya, tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, bagaimana aspek-aspek tertentu sehingga mengubah skema pemahaman kita menjadi aspek-aspek tertentu tentang realitas kehidupan kita. Asik, benar ya Pak Dendi ya? Berubah gitu. Nah, ternyata di dalam standar nasional pendidikan itu lingkungan yang positif juga berpengaruh. Sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Di dalam pasal 12 dalam Undang-Undang Standar Pendidikan Nasional dijelaskan diantaranya suasana belajar yang interaktif, suasana yang belajar yang inspiratif, yang menyenangkan, yang menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Interaktif itu yang bagaimana ya? Boleh dikasih interaktif, ada yang tahu bagaimana cara pembelajaran yang interaktif? Bagaimana? Interaktif itu bukan hubungan yang terkontrol gitu. Berinteraksi satu sama lain, betul. Ini contohnya sedang berinteraksi. Nah, berarti ini hubungan yang interaktif. Kemudian inspiratif, menginspirasi, betul. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan. Sama seperti tadi ya, challenge apa? Happiness challenge kayak gitu contohnya. Terus pembelajaran yang menantang. Ada target yang dicapai. Terima kasih Bu Tari. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kita berdiskusi. Berdiskusi, betul. Terima kasih Pak Muklis. Ada lagi? Yang keenam, memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat dan perkembangan fisiknya. Contoh, ketika misalnya kita mau memberikan ekstrakurikuler, apakah ada paksaan buat peserta didik? Tidak. Kita memberikan menyediakan fasilitas, benar. Kemudian kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih. Ya, bisa. Nah, kita memberikan kebebasan untuk memilih peserta didik mau ekskul yang mana nih, contohnya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mau jawab boleh. Misalnya nih ya, bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, misalnya nggak ada, dan tidak ada juga surat teguran bagi guru yang datang terlambat, tidak ada juga atasan yang memuji Anda kalau datangnya awal waktu, wah hebat gitu, tapi nggak ada. Tapi tidak ada juga tidak, itu kan reward, tapi tidak ada juga punishment apabila bapak dan ibu datang terlambat. Kira-kira apakah bapak dan ibu, teman-teman akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ya, boleh kasih penjelasannya sedikit saja, silakan. Ya, kalau masalah untuk datang tepat waktu adalah memang tugas kita ya. Karena yang tadi dikatakan Bu Juli, guru itu dituruh. Kalau gurunya aja nggak disiplin, nanti anaknya mau gimana? Siapa yang jadi contoh? Karena di kelas itu kita adalah artisnya kelas. Jadi kita dulu jadi contoh mereka, baru kita bisa menerapkan peraturan dan disiplin. Itu saja Bu Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Evi. Berarti kalau nggak ada tidak ada yang memberikan apa, kita sebagai guru ini tidak dikasih reward dari kepala sekolah, tetap datang, tidak terlambat. Tidak ada punishment dari atasan sekalipun, tetap datang, tidak terlambat. Betul. Baik. Sekarang selanjutnya. Nah, dari tadi sudah banyak tuh bicara disiplin sama yang tadi Bu Evi sampaikan juga. Kalau kita tidak disiplin, bagaimana murid kita? Pertanyaannya, disiplin itu menurut Anda, boleh ada yang mau menjawab? Oh, putar lagi. Yang lain, ada yang mau mencoba menjawab apa sih makna disiplin menurut Anda? Singkat saja. Ada yang mau mencoba menjawab? Makna disiplin. Pak Dandi mungkin? Ya. Disiplin menurut saya, disiplin itu melakukan kegiatan sesuai dengan
tepat waktu, disiplin. Menurut saya. Menurut Pak Dandi, disiplin adalah melakukan suatu kegiatan atau perbuatan ya sesuai dengan tepat waktu. Oke, nggak apa-apa kan menurut pendapat sendiri. Tapi menurut Ajar Dewantara, makna kata disiplin itu adalah kemerdekaan, di mana di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi merdeka tapi tetap disiplinnya kuat. Nah, semua disiplin itu bersikap self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi bukan karena ada atasan, bukan karena ada reward, bukan karena ada punishment, tapi karena self discipline. Kita yang mewajibkan diri kita untuk berdisiplin sekeras-kerasnya. Sama aja kalau kita tidak melakukan self discipline, berarti akan ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Nah, kalau self discipline itu tidak tercipta dalam diri kita, berarti motivasinya bukan intrinsik lagi, motivasi disiplinnya sudah ekstrinsik. Nah, gitu ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara di bukunya tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka di halaman 470 yang diterbitkan tahun 2013. Nah, selanjutnya ternyata disiplin tersebut ada di dalam nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru kelas 1 dan kelas 4, saya mau bertanya dulu. Bisa menyebutkan profil pelajar Pancasila? Iya. Ya, mandiri. Ya, betul ada. Terus apa lagi? Kelas 1 dan kelas 4. Bernalar kritis. Berkebinekaan global. Bergotong royong dan berkreatif. Tapi nomor satunya apa? Nomor satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Buat apa disiplin? Buat apa berbudaya positif kalau tidak dilakukan? Nomor satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta penerapan akhlak mulia. Itu salah satu yang sudah kita terapkan di pembelajaran IKM kelas 1 dan kelas 4. Berarti tahun depan bersiap-siap untuk kelas 2 dan kelas 5 pelaksanaan IKM merdeka. Nah, sebagai seorang pendidik ada 3 hal. Yang pertama, kalau Anda, Bapak dan Ibu hadir karena tidak ingin ditegur, ya, misalnya hadirnya tidak terlambat, tapi cuma karena tidak ingin ditegur oleh atasan misalnya. Atau yang kedua, pengen dilihat dan pengen dipuji teman-teman, ibu puji ya, gitu. Pengen dilihat dan pengen dipuji sama teman-teman, sama atasan misalnya. Atau yang ketiga, memang Anda ini Bapak dan Ibu sebagai pembelajar sepanjang hayat, artinya memang muncul self disiplin dalam diri. Jadinya motivasinya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik lagi. Nah, dari ketiga itu kita lihat nanti di sini. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Apakah yang pertama, apakah yang kedua, apa yang ketiga? Diulang lagi ya. Yang pertama itu, ini kan contoh nih, contoh. Yang pertama itu kalau misalnya ada murid yang dia nggak datang terlambat cuma karena nggak mau ditegur. Jadi misalnya, saya nggak mau terlambat, biar nggak diomelin sama bu. Bapak dan ibu, saya nggak mau datang terlambat biar nggak ditegur kepala sekolah gitu. Yang kedua, pengen nggak datang terlambat, tapi karena ingin dilihat sama teman-teman, karena ingin dipuji oleh atasan. Yang ketiga, memang muncul dalam diri tadi yang self disiplin itu. Kita menjadikan diri kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Muncul motivasi intrinsik itu dari dalam diri kita. Dari 3 ini, kira-kira kita bisa melihat peserta didik kita di sekolah ini mana yang paling dominan? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Berarti anak-anak peserta didik kita di sekolah ini sudah mulai menerapkan self disiplin. Artinya mereka tidak datang terlambat itu bukan karena takut dimarahin guru, bukan juga karena pengen dipuji sama teman-teman, tapi memang muncul keinginan untuk datang tidak terlambat. Oke, baik. Selanjutnya, strategi apa nih yang selama ini kita terapkan untuk penanaman disiplin positif pada murid-murid kita, dan bagaimana hasilnya? Ada yang sudah bisa menerapkan? Pembiasaan. Oke, boleh dijelaskan Bu Tari sedikit saja? Jadi nggak enak jawab dulu saya.
pembiasaan ya terutama ya. Jadi dari pembiasaan hari-hari yang diwakili oleh para guru pada saat anak berbaris di lapangan, mengingatkan siswa begini, begitu ya. Terus menegur siswa yang melanggar aturan sekolah itu efektif banget. Hasilnya ya semakin meningkat lah disiplin anak-anak itu. Oke, berarti pembiasaan itu jangan dihilangkan, kalau perlu bisa dikombin lagi mungkin ya Bu ya, dikombin lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di sekolah atau di kelas? Mungkin kalau yang Bapak Ibu guru mapel bilangnya nggak punya kelas, ya penerapannya di sekolah. Bapak dari guru kelas yang punya kelas, bagaimana? Nilai-nilai apa yang sudah ditanamkan? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Spiritual, betul. Terus? Contohnya apa Pak? Spiritual? Sholat berjamaah ya? Ya, setiap sholat berjamaah, setiap pulang sekolah. Kemudian apa lagi Pak? Selalu menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, betul sekali. Itu diantara nilai-nilai kebajikannya. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi yang tadi kita katakan. Ya, kalau misalnya datangnya nggak terlambat cuma karena nggak mau dipotong TKD-nya, cuma karena nggak mau dipotong gajinya gitu. Nah itu ada hal yang seperti itu, perilaku manusia. Mungkin ada juga pada diri saya atau dari teman-teman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, atau bisa jadi untuk menjadi orang yang diinginkan, bisa menghargai diri sendiri. Dan self disiplin itu muncul dari motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri kita. Nah dari 3 motivasi perilaku manusia ini, Bapak dan Ibu teman-teman, lebih dominan yang mana? Yang mana? Yang ketiga, Ibu? Yang ketiga? Yang mana? Yang ketiga? Yang mana? Oh nomor 1 berarti nomor 1. Oh pertanyaannya, ini kan kayak gini nih, misalnya kalau kita datangnya nggak terlambat nih, tapi cuma menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman daripada nggak mau datang terlambat biar TKD-nya nggak dipotong gitu. Oh itu 1 ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk mendapatkan pujian, tidak ya. Yang ketiga self disiplin. Self disiplin itu memang mau datangnya tuh nggak terlambat gitu. Nah jadi ini ternyata 3 perilaku manusia ini terjadi pada peserta didik, pada pendidik juga ya, terjadi itu sama. Kalau kita mungkin biar gajinya nggak dipotong, biar nggak terlambat, anak-anak juga gitu, ada yang begitu, nggak terlambat supaya nggak dimarahin sama gurunya, sama pak gurunya, ada yang seperti itu ya. Tidak bisa menafikan bahwa tiga ini semua ada di orang dewasa maupun di anak-anak, itu semuanya ada. Nah, oke. Strategi apa yang Anda selama ini terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Sudah ya tadi ya? Oh, sudah. Kemudian nilai-nilai kebaikan apa yang Anda usaha tanamkan? Sudah juga. Nah, ini yang tadi dihukum oleh penghargaan. Misalnya kita menjanjikan sama murid nih, kita janji kalau kamu melakukan ini nanti Ibu kasih hadiah. Ternyata itu sebuah hukuman Bapak dan Ibu. Jadi kita jangan suka menjanjikan hadiah sama siapapun, sama anak, sama peserta didik, jangan. Tapi kalau reward boleh, ya. Nggak ada yang tidak sepakat dengan saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang ini kan pendapatnya Alfikon, ya. Jadi ternyata kalau misalnya Bapak dan Ibu bilang gini, yang bisa jawab nanti kasih hadiah. Nah, sebenarnya ceritanya mau memacu gitu, tapi ternyata Alfikon tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Jadi kalau penghargaan itu adalah hukuman bagi si anak tersebut, bagi orang tersebut. Kalau bentuknya reward bagaimana? Reward itu apabila sudah dilaksanakan baru dikasih hadiah. Nah, beda kalau dijanjikan. Kayak misalnya
Dek, kalau kamu begini-gini nanti mama kasih hadiah misalnya gitu. Nah itu sebenarnya hukuman penghargaan menurut Al-Fiqon. Ada yang tidak sepakat? Silahkan, monggo silahkan. Kemudian slide mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi Bapak dan Ibu mungkin di awal tahun pelajaran sudah membuat nih, ada yang membuat kesepakatan kelas, ada yang membuat peraturan kelas gitu ya. Nah tapi ternyata kalimat yang tepat itu adalah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas dan juga bukan peraturan kelas. Mengapa? Mengapa? Iya betul, karena kalau keyakinan kelas itu mewakili sama kesepakatan kelas juga, tapi kalau kesepakatan kelas itu hanya sepakat selesai. Peraturan sekolah hanya buat peraturan selesai. Tapi kalau keyakinan kelas, Bapak dan Ibu gurunya yakin, siswa-siswanya juga yakin. Nah, ketika misalnya ada kesalahan yang ternyata di luar dari keyakinan berkelas tersebut, Bapak dan Ibu bisa memanggil sini keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi bagaimana? Yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran itu bagaimana? Kita yakinkan lagi supaya mereka mengingat kembali apa yang sudah dibuat di awal tahun pelajaran. Contohnya bagaimana? Nih, yang pertama, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Mungkin Bapak dan Ibu sudah membentuk nih buat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih murid-murid di kelas curhat. Apalagi kelas 1 ya Bu Marwa ya. Curhat nih tentang pendapat peraturan kelas apa saja yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, catat semuanya. Bila perlu kalau ada yang punya sticky note ya dibagikan, kemudian ditempel langsung di sini. Nah, ya sudah. Kalau sudah, susun keyakinan kelas tersebut. Kalau ada kata-kata negatif, kita ubah jadi kata-kata yang positif. Contoh, misalnya ada yang memberikan saran, Bu, di kelas jangan berisik. Nah, jangan berisik. Jangan itu kata positif atau kata negatif? Kata negatif, berarti kita ubah. Jangan berisik, kita ubah. Ayo sayang, buku-buku nggak enak ya dengarnya ya. Jangan berisik, yuk kita ubah sama-sama. Gimana ya kata-katanya? Jadi jangan berisik, tapi kita ubah menjadi tenang, menjadikan kelas menjadi tenang seperti itu. Kemudian lagi misalnya kata-kata negatifnya ada kata-kata tidak berantem di kelas. Tidak, itu adalah kata negatif. Yuk kita ubah. Ayo sayang kita ubah. Rukun dengan teman seperti itu. Jadi kalau nanti boleh. Nah, Bapak dan Ibu nanti ketika kembali di kelas silahkan dicek kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apabila dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat tersebut ada kata-kata negatif, tidak, jangan gitu ya, tidak boleh dan sebagainya, dilarang, ganti dengan kata-kata yang positif. Supaya apa? Supaya berpikirnya yang lain juga teman-teman menjadi positif seperti itu. Nah, kalau bisa jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Misalnya gini, keyakinan kelas 6D misalnya, seblehot dari A sampai D, jangan ya, minimal 3 maksimal 7 udah. Jangan lebih dari 7, jangan kurang dari 3 juga. Itu idealnya seperti itu. Kenapa sih? Nggak banyak-banyak supaya mudah dihafal dan peserta tadi juga tahu yakin, oh ini loh keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Nah, setelah jadi baru ditempelkan di dinding kelas masing-masing yang udah dilihat oleh seluruh warga kelas. Jangan ditempelinnya di samping ini meja ibu ini, samping sini ya misalnya bukunya doang. Jangan ya. Kita cari posisi tempat yang bisa dilihat oleh semua warga kelas sama peserta didik semua. Nah, itu saja Bapak dan Ibu. Ya, sekarang untuk mencairkan suasana, kita angkat kedua tangan kita dulu. Silakan. Ya, coba. Nah, tangan anak kiri benar. Jadi nama otaknya. Nama otak benar. Tadi itu Nama otak. Tiga doang.
Aduh, tengah susah. Tengah susah. Satu. Tengah susah. Blinking. Aduh, satu. Kursus mahal. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kegiatan hari ini. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Mega. Dan terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, saya selaku Kepala Sekolah SDN Pademangan Timur 06 mengucapkan terima kasih buat Bu Mega yang sudah menjadi guru penggerak tahap 5, sudah mengimplementasikan ilmunya kepada guru-guru semua, dan semoga setelah lulus ilmunya juga terpakai untuk siswa-siswi maupun guru-guru di sini, dan semoga setiap ilmu yang didapat bisa mengembangkan ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutari Lestari Pujiati SPD. Saya adalah salah satu guru di SDN Pademangan Timur 06, yang kebetulan juga saya adalah rekan dari Ibu Puspita Sari Megahana yang kemarin sempat mengadakan kegiatan pengimbasan kepada kami dengan tema penanaman budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Puspita Sari Megahana yang sudah membagi sedikit ilmunya kepada kami semua, rekan-rekan kerja pendidik di sekolah ini, dan sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama sebagai dasar bagi kami bagaimana cara dan sosialisasi penanaman budaya positif bagi seluruh warga sekolah. Harapan saya adalah dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Puspita Sari Megahana, kami akan lebih tahu dan lebih bijak lagi memberdayakan kesadaran berbudaya positif di lingkungan kerja dan di lingkungan pendidikan, terutama kepada seluruh siswa dan warga sekolah ini. Harap dan semoga di lain waktu ada lagi kegiatan seperti ini bagi kami para guru dan pihak pengajar di sekolah ini, yang mungkin akan membantu meningkatkan potensi dan perkembangan pendidikan di sekolah ini untuk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.